Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel Mojopahit Vlog. Setelah sebulan lebih, kemarin kita melihat ekskavasi situs Bre Kauripan yang dimulai tanggal 25 Juni sampai 19 Juli 2024 yang berhasil menemukan struktur pagar utara yang membentang dari sisi barat sampai timur. Kemudian dilanjutkan lagi dengan ekskavasi lanjutan hari Senin 22 Juli selama 7 hari. Mungkin teman-teman masih penasaran kenapa yang ditemukan hanya sisa-sisa tumpukan batu bata seperti ini. Katanya Majapahit dulu kerajaan besar dan ternama, pengaruhnya sampai tetangga kita, Asia Tenggara khususnya. Tapi kenapa peninggalannya berupa tumpukan batu saja? Perlu diketahui teman-teman, ini memang membutuhkan waktu yang cukup panjang. Tidak bisa langsung kita ketahui hasilnya. Mungkin membutuhkan waktu bertahun-tahun, bahkan puluhan tahun. Tapi percayalah, ini adalah suatu proses, ibaratnya ini suatu kunci yang nantinya kita doakan segera bisa membuka tabir yang menyelimuti istana utama dari Majapahit. Karena memang sekarang para ahli berusaha keras untuk memecahkan semua teka-teki itu. Kita memang harus bersabar dan terus memberikan support kepada mereka. Karena memang cakupan luas dari kerajaan inti Majapahit ini cukup luas teman-teman, dan juga memerlukan biaya, waktu, serta tenaga yang cukup besar pula. Karena areanya bukan seperti dulu lagi, sudah banyak ditempati oleh areal persawahan maupun rumah-rumah penduduk. Sangat riskan untuk memaksakan dalam waktu dekat untuk mengungkap itu semua. Semuanya perlu proses, perlu waktu, agar semua itu tercapai dengan mulus tanpa ada rintangan yang cukup berarti. Dan kedepannya struktur-struktur bangunan yang telah ditemukan dalam ekskavasi ini rencananya memang tidak akan diuruk lagi seperti tahun-tahun kemarin, akan tetapi dibiarkan secara terbuka seperti ini agar bisa dilihat oleh semua kalangan, tetapi akan diberi pengaman dan pembatas berupa pagar bambu agar keamanan dan kelestarian dari struktur peninggalan leluhur ini tetap terjaga. Dan untuk sekedar menghilangkan rasa penasaran teman-teman, bagaimana sih rupa dari istana dan kemegahannya yang kerajaan ini didirikan oleh Raden Wijaya bergelar Kertarajasa Jayawardhana pada tahun 1293 Masehi. Berikut akan kami kutipkan dari seorang yang pernah hidup sezaman dengan Raja Hayam Wuruk, yaitu raja terbesar yang pernah dimiliki oleh Majapahit. Empu Prapanca ini sendiri menggantikan posisi bapaknya sebagai Menteri Urusan Agama dalam Kerajaan Majapahit, sehingga tingkat keakuratannya bisa dipertanggungjawabkan. Dan seluruh catatan-catatannya ditulis di atas bilah-bilah lontar, dan dikatakan oleh para sejarawan bahwa catatan ini adalah catatan paling penting
yang menggambarkan Jawa di abad pertengahan. Di dalam catatannya tersebut, yang juga dikenal dengan nama kitab Negara Ketergama, Prapanca menulis bahwa Istana Majapahit dikelilingi oleh dinding bata merah tinggi dan juga tebal. Di dekatnya ada pos di mana biasanya para pelayan berjaga. Gerbang utama menuju istana atau kompleks istana terletak di sisi utara tembok dalam bentuk gerbang agung dengan pintu-pintu besar yang terbuat dari besi yang terukir rapi. Kemudian di depan gerbang utara tersebut terdapat bangunan panjang, tempat pertemuan tahunan pejabat negara, pasar, dan juga persimpangan yang disucikan. Memasuki kompleks melalui gerbang utara, terdapat suatu lapangan yang dikelilingi bangunan-bangunan suci agama. Di sisi barat lapangan, terdapat pavilion yang dikelilingi oleh kanal dan kolam tempat orang-orang mandi. Di ujung selatan alun-alun itu sendiri, terdapat berbagai rumah yang dibangun sebagai tempat tinggal para pelayan istana. Gerbang lain mengarah ke lapangan ketiga yang penuh dengan bangunan dan aula besar. Gedung ini adalah ruang tunggu tamu yang sedianya akan menghadap raja dan juga para pegawai yang lain. Kompleks istana terletak di sisi timur alun-alun dalam bentuk beberapa pavilion atau pavilion yang dibangun di atas batu bata berukir dan juga tiang kayu besar yang diukir dengan sangat halus, serta atap yang dihiasi dengan ornamen tanah liat. Di luar istana terdapat komplek kediaman para imam siwa, biarawan Buddha, anggota keluarga kerajaan, serta pejabat dan juga bangsawan istana. Lebih jauh terpisah oleh lapangan besar, masih banyak juga kompleks bangunan kerajaan lainnya, termasuk salah satu hunian Mahapati Gajah Mada, yaitu seorang yang cukup disegani dan mempunyai pengaruh cukup besar dalam mempersatukan Nusantara. Dan pada titik ini penggambaran Prapanca tentang ibu kota kerajaan Majapahit berakhir. Di samping catatan sumber internal dari kerajaan Majapahit, kita juga akan melihat catatan eksternal yang berasal dari luar Majapahit, bahkan berasal dari negara lain, yaitu negeri Kekaisaran Cina. Ini didapat dari catatan seorang bernama Ma Huan. Beliau ini adalah seorang tukang catat Laksamana Cheng Ho. Kalau dengar Laksamana Cheng Ho, mungkin teman-teman sudah tidak asing lagi, karena namanya di Indonesia juga cukup terkenal. Mereka berdua mendapat tugas dari kaisar mereka untuk melakukan ekspedisi ke berbagai bandar-bandar pedagang dunia antara tahun 1405 hingga 1433. Dan salah satu tempat yang turut disinggahi adalah wilayah pesisir Pulau Jawa. Dalam catatan tersebut, Ma Huan menulis bahwa 4 bandar besar pesisir Pulau Jawa, diantaranya adalah Tuban, Gresik, Surabaya, dan Majapahit adalah kota-kota yang tidak mempunyai pagar keliling. Istana kerajaan sendiri atau kota raja dalam catatan Ma Huan memiliki tembok setinggi 3 cang atau 3 tombak. Mungkin sekarang kurang lebih sekitar 9,4 meter. Bisa kita bayangkan betapa besarnya. Sedangkan untuk kelilingnya kira-kira mencapai lebih dari 310 meter. Di dalamnya terdapat 2 lapis pintu gerbang
Pintu gerbang pertama adalah pintu gerbang masuk ke lingkungan keraton. Sedangkan untuk pintu gerbang yang kedua adalah pintu gerbang pribadi raja dan juga kerabat terdekat daripada raja. Penjagaan keraton sangat-sangat ketat dan berlapis, sedangkan kondisi keraton terlihat bersih dan rapi. Mahuan juga menulis bahwa di muka benteng istana ada lapangan sangat luas dikelilingi parit yang berisi air. Antara parit dan benteng ada jalan yang mengelilingi keraton. Pintu sebelah barat bernama Purawaktra, artinya pintu muka. Dari pintu muka itu ada jalan lurus ke timur sampai benteng di sebelah timur, membelah alun-alun menjadi dua bagian. Itulah teman-teman penggambaran tentang kondisi istana yang kami sarikan dari sumber intern, yaitu Empu Prapanca, dan juga dari catatan Mahuan. Tapi sekarang pertanyaannya, di manakah letak posisi istana seperti yang digambarkan oleh mereka berdua? Ini adalah memang menjadi polemik yang cukup panjang dan juga berbagai misteri yang meliputinya. Tapi kita tetap optimis dengan ditemukannya beberapa situs yang cukup besar beberapa tahun ini. Diantaranya adalah situs Bre Kauripan dan juga situs Kumitir yang mencapai luas masing-masing lebih dari 6 hektar. Semoga dengan ditemukannya dua situs tersebut dan ekskavasi yang terus dilakukan, posisi dari kerajaan Majapahit seperti yang digambarkan kemegahannya oleh Empu Prapanca dan juga Mahuan bisa terungkap hingga bisa dilihat oleh generasi anak cucu kita. Ya, demikianlah teman-teman informasi yang bisa kami bagikan. Semoga informasi yang sederhana ini bisa memberikan manfaat untuk kita semua, dan semoga semua peninggalan nenek moyang kita bisa cepat terungkap. Rahayu.